Waktu one on one dengan karir coach aku pertanyaan pertama ke dia tuh kayak, Kak, kira-kira beneran ada yang mau hire aku nggak ya? Karena stigma yang aku dapat ketika kamu udah berumur nggak bakal bisa dapat pekerjaan lagi gitu. Nah itu tadi adalah lika-liku perjalanan dari Nat dan juga Mbak Fani gitu ya. Yang pasti dalam perjalanan mencari kerja pasti ada momen-momen ups, downs, challenges, winning point gitu ya. Dan itu tuh sangat wajar ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin sekarang aku pengen ngajak untuk refleksi lagi aja kali ya, in more of flashback general gitu. Mungkin mulai dari Nat dulu gitu. Kalau kita boleh refleksi sedikit dari perjalanan kemarin mencari kerja, struggle apa sih yang paling berat atau titik terendah kamu saat itu di mana? Oke, titik terendah aku itu adalah waktu ini ya, yang CV ditolak sebenarnya. Karena banyak banget CV ditolak, kayak ya lebih ke arah battle dengan diri sendiri sih, dengan mindset diri sendiri. Makanya kayak tadi mungkin sempat di-mention juga, jangan kebanyakan compare dengan journey orang lain gitu. Instead fokus terhadap diri sendiri aja gitu. Nah, menurut aku itu paling berat karena kalau misalkan aku adalah orang yang emang cenderung self-motivated banget. Jadi mau lu orang ngomong apa tuh kayak aku harus dari diri sendiri dulu. Kayak mau lu insist gua apa kayak gimana nggak terlalu peduli. Harus dari diri sendiri, dan itu yang emang menurut aku merubah mindset diri sendiri adalah yang paling battle buat aku sih. Nah, gimana cara overcome? Ya ini sih, kayak pada akhirnya ini sendiri kayak kebal sendiri gitu. Belajar aja dari pengalaman yang emang ada. Ya udah kayak lakuin sebaik mungkin yang kamu bisa gitu. Jangan sama ini sih mungkin jadi tuh aku itu kadang terima insight juga gitu dari orang lain, dan kadang tuh jadi mikir gitu kan, mikir sana sini. Nah, ketika nanya namanya yang career advice apa segala macam, better tanya satu orang yang emang paham mengenai industrinya. And in this case aku tanya temen aku yang emang udah berkarir lama di dunia agency, dan satu lagi kepada career coach aku gitu. Kalau misalkan lu nanya atau lu cerita kepada semua orang, kadang tuh terlalu masuk kanan masuk kiri, dan di prosesnya tuh kadang jadi kayak mumet sendiri gitu loh. Nah, jadi kayak ada baiknya ya ini sih, kayak tanya aja ke beberapa orang yang emang paham gitu. Tanggung, what was your lesson learned during ini semua? Dan if you can say thank you, kamu mau kasih thank you ke siapa? Oke, aku pertama thank you banget ke career coach aku, Kak Julian Adrian. Lumayan, dapat 3. Oke. Kenapa tuh? Iya, karena apa ya namanya, kayak kadang orang mungkin gengsi untuk nanya gitu loh. Nah, tapi aku itu emang cenderung orangnya yang bawel gitu. Kalau misalkan gue curious sama something gitu, apalagi mengenai aku gitu yang fresh graduate, mungkin emang di kuliah aku emang sempet diajarin dikit gitu mengenai tips-tips interview, cuman beda banget gitu pada realisasinya. Kayak di sana tuh template banget, dan di sini kayak bener-bener lu ya bener-bener A sampai Z diajarin gak sih gitu. Nah, di situ bener-bener aku nanya terus ke Kak Jul, kayak aku gangguin mulu gitu hampir tiap hari, kayak, Kak, kalau misalkan kayak gini tuh kayak gimana, kayak gini tuh kayak gimana. Terus kayak setiap aku interview segala macem, itu tuh pasti aku cerita ke dia gitu. Terus kayak misalkan kayak aku yang tadi aku bilang, yang aku struggle kayak milih perusahaan lah, struggle inilah itulah. Nah, itu semua aku ceritain ke si Kak Jul gitu. Nah, untungnya emang Kak Julnya pun menjawab dengan sabar juga sih gitu. Jadi semua pertanyaan, concern aku semua terjawab gitu dari Kak Jul yang udah kasih aku bimbingan sejauh ini gitu. Kasih lagi hatinya, Cie. Oke, sip. Nah, mungkin gantian kalau Mbak Fani boleh share sedikit gitu ya. Flashback perjalanan kemarin, struggle apa yang paling challenging, challenge apa yang paling struggling, ya itulah pokoknya. Atau titik terendahnya Mbak Fani. Flashback ke waktu masih cari pekerjaan, aku jadi inget mungkin aku berharap bisa lebih percaya diri ya. Lebih percaya diri saat apply pekerjaan, karena aku inget banget waktu one on one dengan karir coach aku pertanyaan pertama ke dia tuh kayak,
Kak, kira-kira beneran ada yang mau hire aku nggak ya? Karena stigma yang aku dapat, karena kan aku beneran nggak tahu tentang dunia digital, jadi stigma yang aku dapat adalah ketika kamu udah berumur nggak bakal bisa dapat pekerjaan lagi gitu, apalagi ini benar-benar ganti karir, udah dari kehidupan offline ke online. Nah dari situ tuh, tapi karir coachnya kayak bisa kok, kenapa enggak? Karena kan emang dia udah pengalamannya udah banyak kan. Nah dari situ aku berharap ketika mulai jadi student lagi dan mulai cari pekerjaan lagi, berharap bisa lebih percaya diri kayak gitu. Tadi kan ada challenge, berarti salah satunya nggak percaya diri ya. Maka waktu itu apa solusi dari Mbak Fani ataupun bantuan-bantuan apa yang Mbak Fani dapatkan untuk akhirnya lebih bisa percaya diri ataupun overcome challenge-challenge lain? Dan if you can say thank you, kamu say thank you ke siapa? Kalau saya thank you pertama ke karir coach aku, Kak Ayu Rahayu Anggraini. Kasih hatinya lagi? Iya. Waktu itu Kak Ayu jujur kayak ini pertama kali aku coaching orang, itu juga deg-degan. Kak aku juga mau karir switch nih, kita sama-sama deg-degan nih. Jadi benar-benar saling menyemangati dan akhirnya memang semua coachnya anak-anak didikannya Kak Ayu tuh akhirnya bisa pindah semua ke digital marketing. Terus juga yang aku mau say thank you adalah ke teman-teman labs. Kita tuh benar-benar peer groupnya tuh tiap hari ngobrol, bahkan kayak dengan kelas lain, dengan grup-grup lain juga kita tetap ngobrol sampai sekarang mengenai SEO, pekerjaan digital marketing dan lain-lain. Aku mau terima kasih ke semua teman-teman anak nongkrong SEO. Anak nongkrong, kasih hatinya juga. Seperti itu, jadi ya. Dan juga tentu saja Revoyu. Jadi yang bikin kamu lebih confident karena memang punya teman ya jatuhnya ya, karena tadi ada career coach, terus kemudian ada teman-teman yang di labs juga. Oke. Mungkin boleh share kali ya lesson learned terbesar yang you wish you have done before. Nah? Oke. Sebenarnya kalau misalkan lesson learned itu aku ingat kata career coach aku sih, karena waktu itu kebetulan emang aku dapat offering di beberapa tempat gitu. Nah, emang kadang tuh kita kayak terlalu ambisius pengen dapetin ya apa gitu kayak setinggi-tingginya yang mungkin kita bisa dapetin atau tempat idealnya kita gitu. Nah, waktu aku reject salah satu offer dari tempat agency gitu, dia tuh dari Singapura gitu, aku reject karena emang aku lagi jalanin rekrutmen proses di agency yang sekarang ini gitu. Nah, tapi dia bilang ke aku kayak kita perlu ingat kalau misalkan kita ini masih job seeker gitu loh. Kayak emang ambisius dan pengen dapetin yang terbaik tuh nggak apa-apa gitu. Tapi yang perlu realistisnya adalah aim as highest as you can but don't dream too much. Kata dia kayak gitu sih. Don't dream, do it lah ya. Iya. Bukan do it ini ya, tapi do it iya. gitu. Oke. Gitu. Noted. Kalau Mbak Fani? Lesson learn aku ternyata dunia digital itu luas banget, dan kayak apalagi zaman sekarang kan kayak dulu sebelumnya tuh kita cuma jadi konsumen. Maksudnya kalau dulu tuh aku cuma kayak scrolling Facebook, terus sekarang kita jadi konten kreatornya, atau nggak dulu cuma baca website, sekarang kita yang build the website. Jadi kayak ternyata dunia digital itu luas banget dan itu tidak akan pernah membatasi umur gitu. Sebelumnya kan deg-degan banget karena kan emang ya gimana dari konvensional kita pindah ke teknologi itu pasti kan memang berbeda, dan memang terbukti beberapa teman-teman aku dari Revoyu pun, teman-teman labs itu pun yang umurnya 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas tuh bisa switch karir. Jadi memang dunia teknologi itu luas aja, tinggal kita yang kreatif aja sih. Oke. Balik lagi kita yang harus usahain lagi lah ya. Benar. Kalau tadi teman-teman mungkin udah share kali ya, what is your struggle, terus kemudian lesson learned teman-teman. Mungkin aku pengen share insight sedikit juga nih sebagai career coach gitu ya. Ya kalau boleh cerita sedikit, aku kebetulan udah menghandle lebih dari 3 batch, udah menghandle lebih dari 30 alumni juga yang memang student sih jatuhnya, yang mau jadi alumni ya, karena mereka mau getting a job gitu kan. Nah, I think my biggest lesson as a career coach gitu ya, ketika ngelihat teman-teman nih sekarang lagi applying kerja, struggle-nya tuh justru kadang-kadang mulainya tuh dari diri sendiri loh. Gitu. Kadang-kadang ada limiting mindset, limiting beliefs gitu. Ini kalau boleh judgingnya ya, gitu. Lu tuh ngelimitasi diri lu sendiri. Padahal sebenarnya kayak yang tadi Mbak Fani bilang,
optionsnya tuh di luar tuh banyak banget. You can actually get what you want, even the best, just like Nat bilang gitu. Dia memimpikan pengen kerja di international agency dan dapet gitu. Jadi ibarat kata apa ya, nggak ada yang nggak mungkin, tetapi gimana kita akhirnya nanti dalam proses perjalanan ini tuh kita dealing with ourselves. Kita harus belajar untuk banyak life lesson sih. Nanti kita akhirnya tahu kita nggak confident, kita akhirnya tahu kalau kita takut, kita akhirnya tahu kalau misalnya kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa. Dan sebagai career coach gitu, kita juga mungkin nggak semuanya capable untuk ngelakuin itu. Tapi intensinya tadi sama kayak Mbak Ayu bilang, kita di sini pengen bantuin sebenarnya teman-teman. Jadi artinya kalian tuh nggak sendiri loh teman-teman. When you feel afraid, when you have a fear, when you have anxiety, kamu punya career coach, kamu punya alumni, dan kamu juga punya gitu TL, teman-teman banyak banget gitu. Jadi please be resourceful gitu. Coba reach out to someone yang mau ngebantuin. Karena honestly these two itu adalah benar-benar wujud bahwa they want to give back to the community karena mereka udah ngerasa terbantu banget. So jangan ragu, jangan takut untuk reach out if you have any struggle ataupun if you have any challenge, because we are here to actually help you, bukan cuma dari sisi belajarnya aja tapi juga sampai hopefully ngedapetin apa yang kamu mau. So believe in yourself, please untuk tetap berusaha, tetap lakuin yang terbaik dan fokus sama usaha kamu. Banyak hal yang gak bisa kita kontrol, tapi let's focus on things that we can control. Mungkin itu kali ya, if we can wrap up this today's session gitu, our career cafe, ngobrol santai. So kalau gitu aku pamit undur diri dulu, aku Anes. Fanny. Nat. Oke, semangat ya teman-teman mencari Semangat. kerja. Bye.